didiskusikan kembali jika diperlukan, gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, definisi kalau kita bicara bisnis yang intelijen, yaitu adalah kemampuan bisnis itu untuk belajar di masa lampau dan menyajikan kembali ketika diperlukan, gitu ya. Nah, salah satu data yang biasanya dipakai untuk pembelajaran atau dipakai untuk memberikan masukan itu adalah pendapat pakar, gitu ya, menggunakan intuisinya, kan gitu. Nah, pakar kalau kita coba evaluasi, mereka itu lebih suka untuk memberikan pendapatnya itu ya dengan bahasa natural ya, sama seperti kita ya. Misalnya kita di kelas-kelas kita itu ketika merasakan AC itu dingin gitu ya, itu maka kita akan lebih suka mengatakan ruangan ini dingin ya, biasa atau panas kan gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya AC di ruangan itu memang dingin gitu kan, maka saya kira semua orang di ruangan itu akan mengatakan dingin gitu. Dan sebaliknya, ketika AC itu tidak berjalan dengan baik misalnya ya, ataupun malah mati, kemudian ketika ruangan itu memang panas ya, itu juga semua orang akan mengatakan panas kan gitu. Nah, sebenarnya itu dalam dalam konsep natural language ya, bahasa natural, itu semua orang mempunyai apa namanya persepsi yang sama sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi yang jadi menarik adalah kalau dievaluasi ya persepsinya sama, tetapi ketika ditanya berapa temperaturnya, nah itu bisa beda-beda. Ya, mungkin yang dingin, ya misalkan temperatur di kelas itu dingin gitu ya, kita merasakan dingin, semua sepakat dingin gitu. Tetapi ketika di kelas ini ada 9 orang ya, saya tanya 9 orangnya berapa temperaturnya, tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah, itu saya kira 9 akan mempunyai jawaban kira 17 gitu kan. Nggak salah gitu kan karena persepsinya mengatakan 17. Ada yang mengatakan mungkin itu adalah 19 derajat gitu ya. Ada yang mengatakan itu mungkin 20 derajat dan seterusnya. Jadi ada 9 orang kalau ditanya secara kuantitatif ya itu bisa memberikan nilai kuantitatif yang berbeda-beda. Padahal persepsinya sama kan gitu ya. Nah, maka kalau kita bicara opinion atau pendapat itu memang sebaiknya itu kita menggunakan natural language ya. Jadi bahasanya itu apa namanya itu panas atau itu dingin gitu ya. Nah, sehingga akan lebih seragam jawabannya dibandingkan kalau kita bertanya menggunakan data numerik gitu. Nah, permasalahannya adalah kita di engineering gitu kan. Kalau di engineering kan maka data-data yang sifatnya yang kualitatif kan harus dikuantitatifkan supaya pengambilan keputusannya itu bisa dijustifikasi itu benar atau salah gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara ilmu sosial ya, kalau ada yang mengatakan bahwa ekonomi kita sedang sulit gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan jawaban yang benar atau yang salah tergantung apa namanya pembuktiannya gitu ya. Kalau pembuktiannya secara kualitatif lagi ya berarti persepsi. Tetapi kalau kita bisa membuktikan misalnya pertumbuhan ekonomi turun misalnya gitu kan, secara kuantitatif terbukti turun, ya kita ketika mengatakan sulit ada buktinya kan gitu. Maka semuanya harus dikuantifikasikan. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengkuantifikasi data-data kualitatif itu adalah fuzzy logic. Ya, ini saya kira kalau S1-nya dulu teknik industri dan pernah belajar sistem cerdas, itu sudah tahu gitu ya, teknik fuzzy logic itu seperti apa. Nah, tetapi di sini ya, saya pengen kita semuanya karena di level S2 itu melihat bagaimana perkembangan fuzzy logic ini. Ada banyak sekali metode pengembangan fuzzy logic ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar dua teknik. Yang pertama itu kita namakan nanti dengan interval type 2 fuzzy logic dan yang kedua itu kita namakan dengan intuitionistic fuzzy logic gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, nah sekarang ini kenapa fuzzy logic tadi sudah kita sampaikan ya, dia mampu menghandle uncertainty dan juga ambiguity. Nah ini kan, jadi kalau kita bicara tadi kan kondisi bisnis, maka environment dari bisnis itu sifatnya incomplete ya, tidak jelas, vague apalagi gitu kan, dan imprecise data. Contoh misalkan customer satisfaction, ada yang mengatakan customer kita puas, apa ukurannya, itu kan? Brand perception, brand kita cukup kuat. Nah, cukup kuat itu bagaimana ukurannya, gitu kan? Brand kita cukup kuat di pasaran, itu cukup seperti apa? Market trend juga sama.
market trend produk-produk kita, market trend produk-produk seperti kita ini sedang tidak baik. Nah, tidak baik itu seperti apa ukurannya gitu kan. Nah, sehingga di sini ya kalau kita bicara fasiologik, ini sebenarnya dia itu cukup memungkinkan ya pengambil keputusan itu bekerja di bawah kondisi yang tidak menentu karena tidak jelas tadi ukurannya. Nah, berikutnya fasiologi juga banyak digunakan karena memiliki pola pikir yang human like ya seperti manusia gitu. Jadi karena manusia itu lebih menyukai ya bahasa-bahasa natural gitu kan, maka fasiologik pun juga nanti kalau kita lihat juga menggunakan bahasa-bahasa natural gitu. Dan berikutnya improve decision making quality ya karena subjektif dari expert ya tadi sudah kita sampaikan itu biasanya disampaikan dalam bentuk kuali dan ketika sudah dikuantitatifkan maka tentu saja kualitas dari pengambilan keputusan juga akan lebih bagus kan gitu ya. Nah, itu kenapa kita menggunakan fuzzy logic. Ada lagi support multi-criteria evaluation. Jadi dengan menggunakan fuzzy logic ya kita bisa melibatkan beberapa faktor-faktor untuk pengambilan keputusan. Dan setelah itu juga fuzzy logic bisa digunakan sebagai jembatan antara kuanti dan kuali, gitu ya. Dan ini yang terakhir adaptability to dynamic environment. Jadi ketika perubahan-perubahan di pasar yang begitu cepat, gitu kan ya, itu mengakibatkan pengambilan keputusan yang harus segera juga. Kalau menggunakan model-model matematis itu akan lama komputasinya, gitu ya, akan lama pemodelannya. Tapi menggunakan fuzzy logic karena dia sudah berdasarkan kepada natural language, maka akan lebih mudah untuk merespon perubahan-perubahan yang sifatnya itu sangat cepat gitu. Nah, berikutnya, kenapa kita perlu sekarang belajar mengenai extension, perkembangan dari fuzzy logic? Karena ya di fuzzy logic sendiri sebenarnya itu kan konsepnya itu kan dia akan mengcapture ketidakpastian. Tetapi kalau bagi yang pernah belajar fuzzy logic ya, itu akan melihat bahwa kurva fuzzy atau fuzzy sets itu digambar dalam posisi masih tepat gitu ya, masih precise. Loh, tadi katanya untuk mengantisipasi ketidakpastian. Tetapi kenapa kurvanya itu digambar tegas gitu ya. Walaupun tegas, tapi sebenarnya sudah cukup untuk merepresentasikan ketidakpastian. Jadi bagi yang masih ingat ya, kurva fase itu kan biasanya digambarkan dengan 3 tingkatan gitu ya. Itu paling rendah 2 tingkatan lah. Rendah, tinggi misalnya begitu. Ya, kurva rendah mana, kurva tinggi mana gitu kan. Tetapi yang dikritik para peneliti adalah kenapa rendah dan tinggi itu digambarkan dengan kurva garisnya itu betul-betul tegas. Padahal tadi dikatakan fuzzy itu untuk menangkap ketidakpastian gitu kan. Nah, maka di situ muncul ide bagaimana kalau kurvanya itu dibuat interval. Ya, bukan satu garis tegas tetapi interval antara sekian sampai sekian kan gitu. Nah, sehingga muncul istilah interval type 2 fuzzy logic. Ya, kalau type 1-nya itu yang tegas gitu kan. Tapi kalau yang type 2 itu sudah melibatkan ketidakpastian yang digambarkan dalam bentuk kurva interval. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Yang kedua, perkembangannya yang kita bicarakan di hari ini adalah intuitionistic fuzzy set. Artinya adalah secara intuisi, ya secara intuisi sebenarnya expert itu selain apa namanya mengatakan kesetujuannya ya ke, ke persetujuannya gitu kan persetujuannya itu sebenarnya juga masih ada nilai ketidaksetujuannya dan masih ada nilai ragu-ragunya ya hesitationnya itu masih ada ragu-ragunya antara setuju dengan tidak. Contoh misalnya temperatur di ruangan ya misalnya nih ya semuanya nggak tahu gitu kan karena AC-nya kan di atas tuh dan remote controlnya kan di depan gitu ya jadi mahasiswa nggak tahu gitu kan tetapi misalnya pada suatu saat AC itu tidak berfungsi maksimal mungkin lupa nggak dibersihkan dan seterusnya temperatur ruangan itu misalnya menjadi 26 derajat gitu ya 26 derajat ini dirasakan sebagian orang mungkin sudah mulai masuk ke ranah agak-agak panas gitu ya. Walaupun sebagian orang 26 itu masih dirasakan dingin atau mungkin kita buat yang agak ini ya 23 lah gitu ya. 23 itu dirasakan sebagian orang mungkin masih dingin gitu ya. Tetapi sebagian orang mungkin bagi yang agak-agak gemuk gitu kan itu merasakan sudah mulai agak-agak panas kan gitu. Nah, dalam kondisi itu ya sebenarnya ada keraguan-raguan, ya, ada persetujuan. Misalkan seseorang yang merasa itu sudah mulai agak-agak panas ya, itu akan mengatakan, ya ini masih sejuk sih,
tetapi tidak begitu sejuk gitu ya. Ini masih dingin sih, tetapi tidak begitu dingin, kan gitu. Nah, sehingga di situ ada dua nilai sebenarnya. Dia setuju bahwa ini dingin itu berapa persen, ya, dan tidak setuju kalau ini dingin karena sudah mulai agak-agak tidak begitu dingin yang dia rasakan itu ya, berapa persen. Dan yang ragu-ragu ya antara keduanya itu berapa persen, gitu kan. Satu orang itu bisa mengatakan tingkat kesetujuannya, tingkat persetujuannya berapa persen, tingkat ketidaksetujuannya berapa persen, dan tingkat ragu-ragunya berapa persen. Nah, itu nanti akan direspon menggunakan intuitionistic fuzzy set. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang pertama dulu, interval type 2 fuzzy logic ya. Nah, ini. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam fuzzy logic type 1 ya sebenarnya sudah cukup bagus ya untuk merespon ketidakpastian. Contoh di sini ya, misalnya kalau kita bicara permintaan gitu ya, permintaan demand is low, medium dan high gitu ya. Kalau permintaan di dalam CRIPS itu kan cuma satu nilai. Permintaan kita 100, permintaan kita 120 kan satu nilai gitu kan. Tetapi kalau kita bicara fuzzy logic karena tadi dasarnya adalah apa namanya? Dasarnya adalah natural language ya, maka 100, 120 itu harus diubah menjadi bahasa natural atau natural language menjadi, ya menurut pakar 100 itu bagaimana? Apakah tinggi, ya, apakah medium, ataukah malah rendah, low, medium, atau high gitu kan. Nah, maka nanti apa namanya? Pakar itu bisa membuat kurva fuzzy seperti itu, ya. Dikatakan betul-betul low, ya. Ini kalau kita lihat ya, di sumbu Y-nya itu dari 0 sampai 1, 0 sampai 1. Semua bisa melihat kursor saya kalau saya gerakkan? Bisa, Pak. Nah, Bisa, oke. Bang. Ya. Jadi sumbu Y ini membership degree ya dari 0 sampai 1. Kemudian untuk sumbu X-nya itu demand-nya ya. Nah, kalau demand nol ya itu memang betul-betul dia itu low gitu kan dengan tingkat kebenaran 1. Betul-betul low, betul-betul rendah, namanya nol kan. Kalau 50 bagaimana tengah-tengah nih 50? 50 mau dikatakan low enggak juga gitu kan. Masa 0 itu low, 50 juga low kan enggak mungkin gitu ya. Maka low itu juga bisa 50 itu bisa masuk low tetapi dengan tingkat kebenaran nol gitu ya. Sudah tidak low lagi gitu. Nah, setelah itu ke depan ya, ke depan 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 sampai 100 itu jelas bukan lagi low. Maka low akan ini ya bergerak terus yang mendatar yang biru ini ya. Itu karena nilainya adalah nol. Jadi kalau seandainya 70 bagaimana? 70 itu bisa dikatakan low, tapi dengan tingkat kebenaran nol. Artinya nggak benar kalau 70 dikatakan sebagai permintaan yang low, gitu ya. Medium juga sama. Ini medium ya, yang hijau itu Anda lihat ya. Medium itu misalkan dimulai dari 20. 20 itu bisa dikatakan medium, iya. Tetapi karena 20 itu masih rendah ya, maka dikatakan medium dengan tingkat kebenaran nol. Bagaimana dengan 30? Nah, 30 sudah mulai naik nih. Dengan tingkat kebenaran mungkin di sini 0,38 gitu ya. Bagaimana kalau seandainya 50? Nah, 50 itu memang betul-betul medium dengan tingkat kebenaran sama dengan 1 kan gitu. Nah, bagaimana kalau 60, 70, 80 gitu kan? Kalau 60 sih tidak lagi bisa dikatakan betul-betul medium gitu kan, karena sudah mulai agak tinggi itu. Nah, maka di sini kalau kita bicara 60 itu mempunyai dua nilai keanggotaan ya. 60 ini kalau kita tarik-tarik ke atas ya, dia masuk ke yang kena ke yang merah dan kena yang hijau gitu kan. Nah, yang hijau ini berapa tingkat kebenarannya? Kalau kita tarik sini mungkin 0,7 0,65 gitu ya. Maka kalau demand-nya itu 60, dia dikatakan betul masih medium tapi dengan tingkat kebenaran adalah 0,65. Nah, terus ini juga 60 kalau kita naikkan ke atas, itu juga karena yang merah gitu kan. Nah, berarti kalau begitu 60 juga bisa dikatakan sebagai tinggi, tetapi juga belum begitu tinggi betul gitu ya. Nah, maka di situ kalau kita lihat ya 60 itu kalau kita tarik ke samping dia dengan tingkat kebenaran adalah 0,2. Betul 60 itu tinggi, tetapi hanya 20% kebenarannya gitu ya. Nah, ini yang dikritik oleh para peneliti. Katanya fuzzy, tetapi kenapa garisnya tegas? Nah, maka kalau begitu dibuat interval seperti sebelah kanan itu, interval type 2 fuzzy logic.
ya demand is low, ya itu digambarkan tidak lagi garis yang satu yang tegas, tetapi sudah mulai interval gitu kan antara 1 dan 0,8. Jadi kalau nol, ya kalau nol, demand-nya nol, itu tidak akan lagi dikatakan ya betul dia betul-betul low, enggak. Ya, tetapi nol itu juga bisa dikatakan dia itu low dengan tingkat kebenaran 0,8 gitu ya. Kemudian turun, 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 turun. Kalau Anda lihat yang biru itu yang ke samping sana ya, itu juga semuanya bentuknya interval. Begitu juga dengan yang hijau itu juga interval. Kemudian dengan yang merah ya juga interval gitu ya. Nah, dengan interval itu maka akan lebih fleksibel, ya akan lebih apa namanya, akan lebih bisa untuk mengakomodasi kalau yang ditanya lebih dari satu. Ya, misalnya tadi kan temperaturnya 22. Ada bukan satu orang yang saya tanya, ada dua orang yang saya tanya. Ya, jadi ini tuh rasanya bagaimana? Dingin gitu kan. Oke, tapi ya sudah mulai nggak begitu dingin. Satu mengatakan begitu. Yang satu mengatakan ini kalau bagi saya sih sudah mulai agak panas gitu kan. Maka tingkat kebenaran dinginnya jelas lebih rendah dibandingkan yang pertama tadi. Nah, ketika saya tanya, ya, kalau seperti itu, Anda mau memberikan skor berapa, gitu kan? Kalau seandainya dia itu apa namanya dingin. Yang satu mengatakan 0,8, yang satu mengatakan 0,6, misalnya karena sudah merasa agak panas. Sebentar, saya ada telepon dari Pak Kajur ya, saya terima dulu. Halo. Nah, gitu ya. Nah, maka ada interval ya dari tadi 0,8 dengan 0,6 gitu kan ya. Temperatur misalkan di sini, misalkan ini 20 temperaturnya ya, itu ada yang mengatakan 0,4, ada yang mengatakan ini betul 20 ini bagi saya sih sudah nggak begitu dingin misalnya gitu ya. Karena dia merasa memang mungkin karena agak gemuk gitu ya, dia merasa 20 itu panas bagi dia, sudah mulai panas itu kan. Tapi juga masih dingin, maka dia mengatakan 0,4. Tapi ada juga yang mengatakan karena mungkin terlalu kurus ya 0,8. 20 itu bagi saya masih sangat dingin gitu. 0,8 gitu ya. Walaupun tidak begitu dingin kalau seandainya dibandingkan dengan 16 misalnya gitu ya. Nah, maka di sini ada interval gitu. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai interval type 2 physiologic ITFL ya. Disingkat dengan ITFL, interval type 2 physiologic. Oke, nah berikutnya, nah ini ya, footprint of uncertainty itu adalah menjelaskan ya upper membership function dan juga lower membership function tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 80 gitu kan, maka direpresentasikan dalam bentuk interval. Nah, sehingga interval itu pertama itu adalah footprint ya jejak jejak kaki gitu ya, footprint jejak kaki dari ketidakpastian yang disampaikan oleh expert. Berarti kalau begitu memang ini cocoknya untuk yang expert lebih dari satu gitu ya. Sama-sama expert, sama-sama ahli, ya mungkin karena perbedaan pengalaman atau mungkin karena perbedaan cara pandang, bisa jadi mereka itu mempunyai pendapat yang tidak sama. Ya, walaupun ketidaksamaannya juga pasti kecil kan, sama-sama expert, sama-sama ahli kan gitu ya. Tetapi ada ketidaksamaannya. Nah, ketidaksamaan itulah yang kemudian akan direpresentasikan dalam bentuk interval. Nah, komputasinya ini sama seperti di dalam fuzzy ya, ada falsification, setelah itu ada rule evaluation, kemudian karena type 2 maka akan direduce menjadi type 1 ya menggunakan Carrick-Mendel algorithm dan setelah itu kita lakukan difalsifikasi. Nah, advantage-nya itu capture uncertainty in membership function ya. Sebagai contoh tadi itu ketika expert opinions ada S-nya di situ ya lebih dari satu itu tidak konsisten gitu. Contoh ya, product pricing. Ya, input variabelnya kalau kita mau melakukan product pricing misalnya ya, raw material price index jelas ya. Kalau kita mau menentukan harga jual produk ya, jelas yang berpengaruh adalah material price ya. Misalkan apa namanya? Itu ya. Jadi kalau low ya, apa namanya? Material price itu kalau low jelas ya
kalau harga jualnya, harga jualnya itu low ketika cheap material price, ya, cheap material price ya, harga jualnya high itu ketika expensive. Buying power juga perlu diperhatikan dan juga brand strength. Ya, outputnya ya itu adalah harga jual yang sudah kita batasi ya paling rendah 100.000. 100.000 itu mungkin dengan keuntungan yang sangat minimum bagi kita gitu kan. Dan paling tinggi adalah 3 juta. Ya, kita pernah menjual sampai 3 juta. Ini range-nya sangat besar ya. 3 juta karena brand image kita sangat kuat pada waktu itu. Contoh begitu. Pernah kita harus betul-betul menghemat ya 100.000 ya harga jualnya, tapi pernah juga kita menjual sampai 3 juta. Contoh seperti itu. Nah, maka kalau begitu ya kita bisa modelkan dalam fase logik ya seperti itu. Ya. Jadi setiap variabel tadi ada 3 variabel input ya, RM ya raw material price, BP buying power dan juga BS brand strength ya. Dan outputnya itu adalah price ya atau harga jual. Nah, maka di sini ada 4 juga ya, 3 input, 1 output gitu kan. Dan setiap input di situ akan kita buat interval. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalau Anda tanya saya bagaimana membuat interval ini, semuanya subjektif ya, based on pakar opinion. Ya, based on pakar opinion. Jadi dasarnya adalah opini atau pendapat pakar gitu. Ini untuk raw material ya, ini untuk brand strength, ini untuk buying power dan ini untuk price gitu ya. Nah, maka ketika kita simulasikan nanti kita akan menggunakan Python ya. Itu ketika raw material ya dengan apa namanya kualitas dari harganya itu 0,2. Kita bicara harga ya. Berarti kalau kualitas 0,2 itu justru malah mahal gitu ya. Jadi kualitas harga 0,2 itu kan rendah kan. Nah, rendah itu kalau harga itu justru malah tinggi. Jadi harga raw material tinggi ya itu kita kasih skornya adalah 0,2 karena dia nggak bagus gitu. Kemudian BP ya tadi buying power 0,3 juga. Oh, ini memang tidak bagus juga ya, dalam kondisi tidak bagus juga ini kondisi masyarakatnya. Buying power-nya cuma 0,3 gitu kan. Dan kemudian BS-nya itu 0,2. Nah, ketika kita berikan ya intervalnya itu dari 640 ya sampai berapa itu? 627 ya price intervalnya ya. Ini dari tinggi ke rendah ya. Maka ketika kita kripskan price interval, ini saya salah baca tulisnya ya, 640 oh enggak benar ya. Ini tinggi, ini rendah ya. Nah, maka kita mendapatkan nanti kita lihat ya simulasinya adalah 633 harga jualnya. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat 33 itu memang ya apa namanya itu lebih dekat ke 627 gitu kan ya, lebih dekat ke yang rendah ya karena memang semuanya dalam kondisi cukup rendah. Nah, berbeda ketika inputnya RM-nya 0,8 ya, raw materialnya 0,8 berarti murah gitu kan. Buying power-nya 0,8 berarti sangat tinggi. Kemudian BS-nya 0,9 ketika price intervalnya itu dari 2 juta sampai 2,5 ya, sampai 2,6 itu dari tinggi ke rendah juga, maka kripsnya ketemunya 257 dan seterusnya. Nah, itu ya, apa namanya, contoh penggunaan interval type 2 fuzzy logic. Nah, di level S2 ya saya tidak akan meminta Anda untuk ngitung manual, enggak ya. Tapi sudah pernah saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan Python. Saya akan tunjukkan sekarang Python-nya bagaimana ini dijalankan ya. Saya akan stop share. Berikutnya saya akan share apa namanya layar baru. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya apa namanya layar saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini nanti saya juga bisa membagikan skripnya ya di Classroom. Di dalam Python itu sudah banyak orang membuat ya. Dinamakan kita menggunakan ini PyIT2FL ya, Py Interval Type 2 Fuzzy Logic ya. Nah, itu
saya pakai ini saja ya, sehingga komputasinya tidak perlu kita buat secara manual gitu ya. Tinggal kita men-setting inputnya, kemudian setelah itu kalau kita jalankan ini, seperti itu, udah selesai ya. Kemudian kita jalankan yang kedua ini. Oke, Pak. Siap, Bos. Berikutnya yang ini kita jalankan. Nah, maka di sini hasilnya ya, ini ketika kita simulasikan tadi inputnya ada tiga ya, tiga kondisi pasar ya, tiga kondisi pasar tadi, raw material price-nya 0,2, 0,8, 0,5, kemudian BP-nya, buying power-nya kadang-kadang 0,3, 0,8, 0,5 gitu kan, ini juga sama, maka ini output-nya gitu. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana fuzzy set yang kita gambar. Nah, ini sudah keluar gambarnya ya. Nah, ini gambarnya tadi fuzzy set yang tadi kita gunakan ada 4. Dan berikutnya ini kalau kita jalankan, dia akan menggambarkan ya, menggambarkan hubungan 3 variabel. Kita tunggu sebentar. Belum selesai ya. Sebentar. Karena ini di dalam Zoom dia agak lambat. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, ketika raw material price dan buying power itu kita hubungkan ya. Memang kurang satu ya, karena keterbatasan dimensi kan. Dan kemudian kita melihat di sini adalah selling price gitu kan. Yang paling tinggi kalau kita lihat di sini, ini yang di sini ya, yang paling tinggi ini dari grafik ini kan, kita bisa melihat berapa raw material price dan juga berapa buying power masyarakat. Nah, nanti dari sini kita bisa tahu ya, kalau kita pengen itu yang paling tinggi yang bisa terjadi antara raw material dengan buying power. Masih kurang satu lagi sebenarnya inputnya, tetapi karena keterbatasan dari jumlah aksesnya, maka tidak bisa didisplaykan bersama-sama untuk 3 gitu. Tapi kita bisa memainkan nanti di Python code-nya, kita ubah ya, yang kita displaykan input pertama, input ketiga, input kedua, input ketiga gitu kan. Bagaimana interaksinya pada selling price kan gitu. Itu ya untuk interval type 2 fuzzy logic. Ya, nanti detailnya seperti apa silakan belajar sendiri gitu kan. Tapi intinya adalah kita tahu ya bahwa sekarang itu ada teknik yaitu interval type 2 fuzzy logic yang digunakan untuk mengkuantifikasikan pendapat pakar yang lebih dari satu, sementara pendapat pakar itu sifatnya vague, ya nggak jelas, nggak precise gitu kan. Maka ketika kita bekerja dengan vagueness ya, banyak pendapat-pendapat yang apa namanya masih nggak jelas ya. Misalnya Jogja adalah kota yang indah. Nah, indah itu bagaimana sih deskripsinya? Itu kan nggak jelas, gitu kan? Tetapi sama-sama semuanya sepakat Jogja itu indah, misalnya begitu. Nah, maka kalau ketika ada vagueness seperti itu, kita tergambar, oh ada fuzzy logic. Nah, fuzzy logic tadi yang type 1 itu ada apa namanya critics ya. Kenapa sifatnya tegas, sementara kalau kita tanya lebih dari satu orang, bisa jadi jawabannya beda-beda, maka kita pun juga tahu bahwa di sini ada interval type 2 fuzzy logic. Gitu. Komputasinya jelas ya, jangan menggunakan manual. Karnik Mendel algorithm dulu saya pernah belajar, itu betul-betul complicated ya, walaupun sebenarnya juga mudah sebenarnya, tapi perlu waktu untuk belajar gitu kan, maka sebaiknya kita menggunakan library dalam Python saja, sehingga akan lebih bisa fokus kepada aplikasi. Gitu, saya akan stop share, saya akan kembali ke slide saya yang awal. Ya, tadi saya kita lihat ya, bagaimana simulasi interval type 2 fuzzy logic. Berikutnya kita masuk ke intuitionistic fuzzy logic. Ya, itu yang kedua. Atau sebelum itu ada pertanyaan, silakan. Untuk fuzzy yang pertama. Belum ada, Pak. Ya, ya, nggak ada ya. Nah, sekarang untuk intuitionistic fuzzy logic, ya, tadi saya sampaikan bahwa atau sebelum itu ya, ini pertama kali ditemukan oleh Atanasov tahun 86, sudah cukup tua ya. Tapi sampai sekarang kalau kita lihat memang masih digunakan karena kefleksibelan ya dari intuitionistic fuzzy logic ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang type 1 ya itu karena bicara membership function saja. Ya, nilai keanggotaan ketika disetujui gitu kan.
Tetapi sebenarnya ada pendapat-pendapat ketidaksetujuan dan ada kebingungan di antara keduanya gitu ya, atau dinamakan dengan hesitation itu. Nah, maka konsensusnya berapa ketidaksetujuannya dan masih ada keraguan di antara keduanya. Nah, maka di situ nanti akan ada 3 variabel ya. Pertama adalah membership atau MIU-nya ya ke tingkat persetujuannya, non membership atau V ya ini ketidaksetujuannya dan juga hesitancy yang disimbolkan menggunakan P gitu ya. Ini kebingungan di antara keduanya. Nah, sekarang kita lihat ya sama seperti tadi ya. Kalau kita bicara fuzzy logic, maksimum nilainya adalah 1 ya, maksimum nilai untuk ke setujuannya dan ketidaksetujuannya gitu ya. Maksimum sama dengan 1. Sehingga mu itu maksimum nilainya dari 0 sampai 1. Intervalnya dari 0 sampai 1. Begitu juga dengan non membership, itu juga dari 0 sampai 1. Dan begitu juga dengan hesitation, incompleteness-nya, keraguan-raguannya, itu juga dari 0 sampai 1, yang rumusnya adalah 1 minus, ya, atau sisa ya, sisa dari mu dan v. Misalnya nih, mu-nya tadi kan, saya sepakat ini dingin, ya, tetapi tidak begitu dingin. Sehingga saya memberikan skor, ini dingin tapi skornya 70, contoh gitu ya. Nah, kalau begitu maka saya juga konsekuensi logisnya saya mengatakan ini juga tidak dingin gitu kan dengan kebenaran katakanlah 20%. 70 tambah 20 masih 90. Oh, berarti sebenarnya masih ada 10% kebingungan saya mau mengatakan ini sebenarnya sudah nggak mulai nggak dingin atau masih dingin gitu kan. Itu dinamakan dengan hesitation. Jadi hesitation itu rumusnya adalah atau P ya, 1 dikurangi dengan mu dikurangi dengan V kan gitu. Nah, interpretasinya yang tinggi itu strong acceptance ya. Strong acceptance maksudnya semakin tinggi mu, maka semakin kita yakini, misalkan contoh kasus tadi, temperatur tadi kan, ini betul-betul dingin. Kalau apa nih? Oh, ini kok salah tulis ya. Apa namanya? Mu high, oh enggak, sorry, betul ini betul ya. Mu low ya untuk V high, maka strong rejection. Jadi kalau mu high, V low itu strong acceptance. Kalau mu low, V high ya strong rejection, gitu kan. Jadi ketika kita temperaturnya sudah mulai 24 atau 25 gitu ya, sudah mulai agak-agak gerah kan gitu ya. Maka kita akan menurunkan pendapat kita bahwa ini betul-betul dingin dari 0,8 mungkin drop dari 0,4 atau 0,3 gitu ya. Dan ini betul, ini sudah nggak dingin lagi, maka V-nya yang tadi dikatakan sebagai non-membership itu akan naik. Ya, nah ketika P-nya itu tidak menentu atau tinggi gitu ya, maka dikatakan sebagai uncertainty atau lack of info. Jadi ketika kebingungannya itu tinggi gitu kan, itu sebenarnya expertnya itu sudah mengalami kebingungan kan gitu ya. Sehingga dia belum bisa mengatakan ini panas atau dingin kan gitu. Nah, ini beberapa apa namanya operasi bilangannya ya. Nanti bisa dibaca sendiri dari slide saya ya. Nah, berikutnya adalah ini. Apa namanya, bagaimana kemudian ini akan kita gunakan untuk merepresentasikan ya pendapat pakar, gitu ya. Contoh nih, kita mau mengevaluasi supplier kita, ya. Salah satu faktor supplier itu dievaluasi tentu saja adalah delivery time-nya. Ya, delivery time-nya itu masuk akal apa tidak kan gitu ya. Kalau terlalu lama, jelas nggak masuk akal, maka kita tidak akan menggunakan supplier itu kan gitu. Domainnya, misalkan sampai 15 hari itu masih bisa kita terima walaupun sudah sangat buruk 15 hari itu gitu kan. Maka untuk membership-nya kita bisa membuat base-nya itu ketika di 5 hari gitu ya. Jadi dari 0 kemudian menggunakan triangular ya segitiga tadi naik sampai 5 ya. 0 itu apa namanya? Potensinya juga kecil gitu kan. 0 itu berarti kan kita pesan sekarang nanti sore datang gitu kan. Itu juga kecil kan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia juga turun lagi dari 5 turun sampai 10. Ya, nah itu numerical definisinya berarti untuk mu-nya itu dari 0, 5 dan 10.
Untuk V-nya, ketidaksetujuannya itu juga berbentuk misalkan triangular ya, dari 5, 10, 15, dan kemudian hesitation-nya bisa kita hitung sekarang, yaitu 1 dikurangi mu dikurangi dengan V. Ini kalau nggak salah ada gambarnya, nah ini ya. Yang hijau itu membership, ya. Jadi hijau itu membership ya. Kemudian setelah itu kesetujuan kita ya kepada delivery time tadi. Yang merah itu non membership ya. Nah, ini perlu dipastikan bahwa yang hijau plus yang merah itu lebih kecil sama dengan dari 1. Contoh ini ya. Misalnya lebih kecil sama dengan ya dari 1. Contohnya misalkan ini, ketika delivery time itu 5. 5 itu betul ya, itu dia masih bagus gitu kan, maka penerimaan kita 1 gitu kan, maka ini betul-betul angka 1 di sini yang paling tinggi gitu. Nah, berarti kalau 1 mau tidak mau non membership-nya harus 0 karena membership plus non membership itu lebih kecil sama dengan dari 1 gitu ya. Nah, berikutnya ketika dia turun, maka ini bisa naik sehingga penjumlahannya itu lebih kecil sama dengan dari 1, ketika di plus resistansi atau kebingungan itu jadi sama dengan 1 gitu. Ya, maka hesitation-nya itu adalah yang di luar itu semuanya gitu kan, yang abu-abu itu. Nah, itu ya, itu kurva kalau kita menggunakan interval intuitionistic fuzzy number. Nah, berikutnya ini contoh ya, bagaimana kemudian kita menggunakan intuitionistic fuzzy number ya. Misalnya nih, kita akan mengevaluasi supplier A ya. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk menilai, cost, quality, dan delivery. Bisa dikembangkan lagi nanti ya. Kemudian weight-nya, pakar mengatakan yang paling penting tetap masih cost gitu ya. Murah semakin baik misalnya gitu. Tetapi quality pun juga tidak bisa kita abaikan. Maka 0,35 dan berikutnya dari delivery time juga penting ya karena kita berbicara jadwal produksi. Kalau sampai terlambat ya pasti produksi kita juga akan terlambat kan gitu ya. Maka kita kasih 0,25 bobotnya. 0,4, 0,35, dan 0,25. Itu bobot untuk setiap kriteria, cost, quality, dan delivery. Total bobot sama dengan 1. Itu kalau kita totalkan, ya itu sama dengan 1. Nah, berikutnya, expert, lihat ada S-nya, lebih dari 1 ya, memberikan intuitionistic fuzzy evaluation-nya. Menggunakan intuisinya, expert menilai. Ya, untuk supplier A misalnya, satu supplier ya, itu dari segi cost-nya 0,6. 0,6 itu kalau dirasakan itu kan lebih tinggi daripada 0,5 ya kan, daripada separuh itu ya. Maka ini sebenarnya price-nya, ya cost-nya, ya cost untuk supplier A itu sudah mulai murah gitu ya. Karena MIO-nya kan sudah mulai tinggi 0,6 gitu kan, mulai murah. V-nya 0,2, tetapi belum begitu murah juga, masih ada ketidaksetujuan kalau dikatakan murah 0,2. Dan kebingungan di antara itu adalah 0,2 juga gitu kan, karena 1 minus mu ditambah V gitu kan, 1 minus 0,6 tambah 0,2, ketemunya P-nya 0,2. Quality juga sama, ketika mu-nya 0,8, oh ini bagus ya. Berarti memang supplier itu sudah biasa memberikan barang bagus pada kita. Maka kualitas kesetujuan kita ya terhadap quality 0,8. V-nya 0,1 ya, tetapi pernah suatu saat dulu gitu ya, dia memberikan rejection rate yang cukup tinggi sehingga kita tidak bisa 100% percaya pada supplier itu misalnya gitu ya. Maka masih ada 0,1. Nah, maka kalau begitu mu plus V itu belum 1 persis, maka masih ada P 0,1 yang merupakan keraguan di antara keduanya. Delivery juga sama seperti itu. Nah, ketika kita agregasi ada 2 metode ya. Yang pertama adalah IFWA, ini kalau kita lihat di sebelumnya ya. Ini menggunakan intuitionistic fuzzy weighted average. Kalau weighted average itu dijumlahkan. Ya, jadi nanti bobotnya dikalikan dulu dengan nilai intuitionistic-nya, setelah itu baru dijumlahkan. Ya. Contoh misalkan ya, untuk yang pertama itu 0,4 ini, yang 0,4 kan, dikalikan dengan 0,6 ini untuk cost-nya, ditambah dengan 0,35 ini dikalikan dengan V-nya, quality-nya ya 0,8, kemudian 0,25 dikalikan dengan ini kan untuk delivery ya 0,7, kan itu.
Ya, maka ketemu 0,695. W-nya juga sama, ketemu 0,1525. Kemudian Pi-nya itu juga sama, tinggal menggunakan rumus itu ya, 1 minus itu semuanya, ketemu 0,1525. Gitu kan? Nah, maka dari sini ya kita bisa interpretasi sekarang mu-nya tingkat penerimaan kita, ya tingkat setuju kita terhadap cost quality delivery sebuah supplier itu 0,695. W-nya ya ke tingkat kita nggak nerima ya itu adalah 0,1525 dan kebingungannya juga sama 0,1525 gitu. Nah itu ya. Maka kita bisa menginterpretasikan supplier A itu mempunyai support ya sekitar 70%, ya kan? Rejection-nya ya sekitar 15% dan kebingungannya itu masih 15%, gitu kan? Maka dari sini kalau kita menggunakan intuisi kita sudah cukup tinggi nih supplier A ini, gitu kan? Karena supportnya sudah sampai 70%. Maka potensi kita untuk menggunakan supplier A pun juga cukup tinggi. Nah, kalau menggunakan IFWG, kalau tadi kan IFWA, ya kan? Kalau IFWG itu dikalikan, ya. Kalau tadi kan dijumlah ya, 0,6 kali 0,4 ditambah itu kan, 0,8 kali 0,35 ditambah lagi, kalau sekarang dikalikan. Maka konsekuensi logisnya dia akan lebih kecil, 0,693 ya, sedikit lebih kecil ya dibandingkan 0,695 menggunakan IFWA tadi. Kemudian V-nya 0,15 dan P-nya 0,157. Maka dari sini ya interpretasinya adalah kalau kita menggunakan metode yang berbeda atau EFWG ya maka kesimpulannya adalah very close to FWA, hasilnya itu hampir sama gitu kan, tetapi slightly more konservatif ya, lebih konservatif kenapa? Karena modelnya adalah dikalikan gitu kan, sehingga akan lebih sedikit nilainya ketika bicara ketidakpastian itu kan. Jadi kalau yang pertama tadi kebingungannya 0,5152 sekarang jadi 0,157 gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi lebih tinggi. Nah, terus bagaimana melakukan scoring-nya? Gitu ya. Tadi kan cuma satu supplier tuh. Misalnya ada 2 atau 3 supplier, dinilai dengan cara yang sama. Terus bagaimana cara kita mengagregasikan ya nilai-nilai itu sehingga kita bisa milih gitu kan. Nah, maka ada 2 di situ yang bisa digunakan. Pertama adalah score yang merupakan pengurangan dari mu ya dikurangi dengan v ya ke membership fungsionan ke membership functionan gitu kan atau kesetujuan kita dikurangi dengan ketidaksetujuan kita. Ya, maka kalau begitu higher the better ya. Nah, yang kedua adalah akurasi atau kepastiannya yang merupakan penjumlahan dari mu dan juga v. Ya, maka kalau di situ lebih tinggi itu less hesitation. Lebih tinggi itu lebih meyakinkan, gitu ya. Lebih meyakinkan atau tidak meragukan. Contoh, ya, supplier A dan B. Nah, sekarang ada 2 ya, mau kita bandingkan mana nih, gitu kan. Dari segi cost 0,6 supplier A, kalau yang B 0,7, berarti lebih murah B ya. Dari segi apa namanya ketidaksetujuan kita dari segi cost itu 0,2, B 0,1. Untuk quality-nya ini 0,8 dan 0,10 ya. Kalau B-nya itu 0,7 dan 0,15. Dari sini Anda bisa ngitung P-nya ya, ketidaksetujuannya kan gitu ya. Kemudian delivery-nya itu lebih bagus A ya, 0,7, 0,6 dan juga untuk V-nya 0,15 dan 0,2. Maka di sini ya kalau menggunakan IFWA dan IFWG tadi ada 2 ya. Maka Anda bisa lihat di situ ya secara agregat dikali di jumlah apa di weight dibobot dulu baru dijumlah gitu kan. Maka ketemu mu dan v dan kemudian saatnya kita aplikasikan tadi itu rumusnya ya misalkan untuk skor itu mu dikurangi v gitu kan. Skor ini mu kurangi v 0,542 untuk supplier A dan 0,35325 ya. Maka masih lebih tinggi supplier A. Akurasinya juga masih lebih tinggi supplier A. Menggunakan metode yang kedua IFWG itu juga hasilnya hampir sama dan konsisten ya supplier A masih lebih tinggi daripada supplier B dari segi skor dan juga akurasi gitu ya. Maka dari sini jelas ya kita akan memilih supplier A ya sebagai supplier kita daripada supplier B. Itu secara singkat ya nanti silahkan googling sendiri ya contoh Python-nya
di dalam apa namanya kalau saya pakai Jupyter Notebook ya, tapi kalau Anda pakai Google Colab pun silakan gitu. Itu yang perlu saya sampaikan di siang hari ini ya, saya percepat supaya Anda bisa belajar lebih luas ya dari sini secara mandiri gitu. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak, Ya. izin bertanya. Jika menggunakan fuzzy logic ini itu bisa nggak ya Pak, kalau untuk pengoptimalan suatu gudang Pak? Jadi pengoptimalan itu terkait pemindahan dari gudang A ke gudang B terkait kapasitasnya. Apa tadi ulangin Mbak Dian? Jadi menggunakan fuzzy logic ini kan tadi dilihat dari supply chain terkait vendor ya, pemilihan vendor ya Pak. Jika untuk pemindahan barang Pak, karena kapasitas di warehouse A ini kapasitasnya penuh gitu. Jadi anggap aja pemindahannya itu terbagi menjadi 3 warehouse atau 2 warehouse gitu Pak. Oh, ya berarti kan harus dicari dulu apa tujuannya, ya kan? Tujuannya apa? Jadi saya sebut warehouse yang kedua dan atau yang ketiga ya, karena bisa 2, bisa 3 tadi ya, itu sebagai overflow warehouse atau warehouse limpahan gitu ya. Karena warehouse A yang utama itu kebanyakan barang kan gitu. Nah ini apa tujuannya? Tujuannya kalau mempercepat delivery ke customer, ya maka kita tetap bisa menggunakan fuzzy logic. Ya kenapa? Karena kapasitas dari gudang itu sebenarnya fix kan, tetapi yang mau kita isikan itu ukurannya berbeda-beda. Ya ukuran dari boxnya kan beda-beda. Maka nanti kita bisa menggunakan ukuran fuzzy logic boxnya jika tinggi, jika lebar gitu ya, atau sedang, atau rendah gitu kan. Nah itu bagaimana kemudian berapa jumlah yang akan didistribusikan di setiap gudang limpahan atau overflow warehouse tadi itu. Dengan ukurannya tentu saja adalah kecepatan pengiriman barang ke customer. Atau bisa juga handling cost-nya. Ya, kalau tadi kan kecepatan ya, kalau sekarang handling cost-nya itu yang paling murah, gitu kan? Karena operational cost di warehouse limpahan atau overflow yang kedua dan yang ketiga itu berbeda, misalnya begitu ya. Maka kita pun juga bisa nanti mengalokasikan ya box-nya itu berapa ke warehouse 2 dan atau ke yang 3 jika diperlukan, yang dengan cost yang paling kecil. Sama lagi, mana faktor fazinya? Faktor fazinya kalau kapasitas gudang tentu fix kan, karena gudang itu ada panjang, lebar dan tinggi gitu kan. Itu sudah fix, nggak mungkin difasikan lagi. Tetapi kalau kita bicara kolinya, ya kita bicara jumlah packagingnya, ini jadi fazi nggak jelas kan. Jadi sama-sama 10 kali 10 kali 10 gudangnya, itu bisa saja dia memuat 10 box, ya, atau bisa juga membuat 20 box kalau agak kecil-kecil, atau bisa juga 30 box kalau memang betul-betul kecil boxnya gitu kan. Nah, maka di situ ada ketidakpastian dari 10 sampai 30 box. Ya, itu yang kemudian bisa dimodalkan menggunakan versi. Demikian kurang lebih Mbak Reza, Mbak Dian. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Kalau cukup, saya akan stop share. Nanti saya akan share juga slide saya di Classroom sekaligus dengan apa namanya tadi kode di dalam Python tadi ya, sehingga nanti Anda bisa coba untuk ngerang sendiri. Oke, begitu kelas kita di siang hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih. terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Saya yang meeting ya semuanya.